Kualitas dan fasilitas perumahan subsidi kerap dikeluhkan oleh masyarakat. Lokasinya yang minim akses menimbulkan persoalan baru bagi para penghuninya. Alih-alih bisa berhemat dengan memiliki rumah murah, masyarakat pekerja justru kerap boros waktu, tenaga, dan biaya gara-gara lokasi sulit terjangkau. Pengembang rumah subsidi tidak menampik kualitas minim bangunan yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat. Developer mengaku terpaksa tutup mata lantaran terbentur plafon harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Lokasi kita yang ada di sini itu 185 itu kita harus neken budget sehingga banyak kontraktor-kontraktor yang mungkin pekerja-pekerjanya juga tidak mencukupi gitu kan. Tapi kita sebagai developer juga harus menyiapkan atau menyediakan subsidi. Kalau dilihat dari peraturannya memang dari pemerintah maupun BTN sudah mengeluarkan spek. Speknya itu sudah subsidi di angka 185 harus seperti ini gitu kan. Nah sedangkan kami di lapangan juga ada beberapa memang down spek. Ada yang tidak kami ikuti dari aturan tersebut, tapi tidak juga melanggar aturan tersebut, gitu. Tetap kita keluarkan. Nah, spek-spek itu pun kayak misalkan batako, kita pakai batako. Sedangkan di sini rumah udah pakai hebel semua, Mas. Kita sudah pakai hebel. Nah, batako itu kan riskan, gitu kan. Untuk ditinggalkan beberapa tahun atau digedor sedikit, goyang dan sebagainya. Nah, itu yang kadang ada yang kita kurangin speknya, ada yang kita naikin speknya. Artinya dari harga 185 itu tidak memenuhi untuk spek yang diminta. Developer mengaku, kini pasar rumah subsidi sedang lesu. Terdampak badai PHK, kredit macet perumahan turut menggunung. Bank Indonesia mencatat, tingkat macet kredit pemilikan rumah atau KPR tahun ini tembus 3,24%. Angka ini lebih tinggi dibanding saat pandemi COVID-19 di tahun 2020 di kisaran 2,78%. Kredit macet KPR tahun 2025 merupakan yang terburuk sepanjang 4 tahun terakhir. Kalau kuota, kita melihat tadi juga sudah disampaikan bahwa ada tekanan ekonomi, ada PHK, ada tekanan pendapatan dan sebagainya. Memang realisasi sampai Juni itu sekitar 120.000 lebih sedikit lah. Artinya kalau menggunakan data itu, data PP Tapera, maka monthly-nya itu hanya 20.000. Kalau kita gunakan itu sebagai asumsi, sebagai data untuk pencapaian sampai akhir tahun, maka baru 240. Masih ada posisi 110 yang harus mendapatkan perhatian kita bersama untuk bisa terserap. Celakanya, pemerintah selalu menyebut ada kesenjangan antara jumlah kebutuhan dan ketersediaan rumah subsidi atau backlog. Namun faktanya, pengembang justru kesulitan menjual rumah subsidi. Saya hanya dapat data dari Tapera. Nah, mulai Agustus saya akan dibantu oleh Ibu untuk mengecek betul nggak data Tapera ini. Kan begitu? Karena Tapera yang membiayai, tentu dari mekanisme check and balancing, itu harusnya yang mengerjakan dan yang mengawasi. Dan dalam rapat kabinet juga kemarin saya sudah sampaikan usulan dari kementerian kami untuk melakukan rumah subsidi tahun 2026 500.000. Anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto menyoroti buruknya sistem data nasional. Data simpang siur sehingga kebijakan amburadul. Di Bogor aja itu 64 hektar 4.000 nggak laku rumahnya karena masalahnya kan ada Sanimas Pamsimasnya. Di Jambi juga banyak ada rumah-rumah yang subsidi nggak laku juga banyak seperti itu. Akhirnya kan saya nggak tahu apakah bisa karena letaknya terlalu jauh. Kan kalau terlalu jauh kan mobilisasinya juga agak sulit seperti itu gitu. Karena memang dengan harga yang murah itu developer pasti cari yang nyari tanahnya yang murah.
Nah, tanah murah ya pasti jauh. Ya harus ditinjau secara menyeluruh. Triggernya tadi di audit. Baru kita menentukan. Kalau memang sengaja para pihak yang penting rumahnya dibikin, proses laku nggak laku, urusannya itu bisa masuk delik korupsi. Mens rea, ini udah pasti nggak laku tetap dibangun, itu nggak boleh seperti itu. Ini kan sayang, Pak. Gara-gara nggak ada ini, di banknya juga mungkin dilelang nggak laku, ya juga jadi masalah. Yang luasnya banknya juga. Nah kalau banknya himbara, kok bank negara juga, gitu loh. Ya kalau banknya rugi, ya negara juga rugi. Berjamaah rugi namanya, bukan korupsi berat, tapi rugi berjamaah, nah bahaya. Tingkat kepemilikan rumah sendiri di Indonesia mencapai 84,95% jumlah rumah tangga. Tingkat kepemilikan di perkotaan angkanya lebih kecil dibanding perdesaan. Daripada kita ngontrak, Bang, ya, nggak bakal ada ujungnya. Kalau rumah subsidi, walaupun lama tapi jadi milik kita sendiri gitu kan. Bagus sih, sebenarnya kalau ada rumah subsidi bisa membantu kita yang kayak anak-anak, daripada kita ngekos kan, kita lebih baik ambil rumah subsidi gitu. Ketersediaan perumahan subsidi bukan sekedar persoalan jumlah dan kebutuhan unit. Kuantitas memang perlu dicukupi, namun kualitas dan fasilitasnya lebih penting lagi. Jangan sampai rumah subsidi dibeli, namun tidak ditinggali. Ujung-ujungnya, pemerintah hanya bakar duit semata. Anggaran terkuras setiap tahun, namun misi menyediakan rumah murah bagi masyarakat hanya menjadi ilusi. Di atas kertas, rumah subsidi menjadi jawaban pemerintah bagi jutaan rakyat kecil yang mendambakan atap di atas kepala mereka. Namun di lapangan justru bisa berubah menjadi mimpi buruk. Rumah yang kosong, kredit yang macet, hingga proyek yang mangkrak. Entah karena lokasi yang jauh dari fasilitas, kualitas bangunan yang buruk, atau proses penyaluran KPR yang tidak selektif. Proyek ini pun kehilangan rohnya, keadilan dan keberpihakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.